Puji nama Tuhan, haleluya. Selamat kita bertemu di dalam rekaman firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama pada hari ini. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala. Terima kasih buat rahmat-Nya yang setiap hari menyertai kita, memimpin kita. Mari kita tundukkan kepala. Kami tundukkan hati pikiran kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami dalam perlindungan-Mu yang besar, yang hebat. Kami dalam anugerah-Mu yang luar biasa. Kami bersuka cita karena ada damai sejahtera yang luar biasa Engkau limpahkan bagi kami. Kami dapat berdiri tegap pada hari ini. Itu semua karena Tuhan. Sebab itu hari ini kami mau menikmati berkat firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi kami hamba-Mu, Kau urapi mereka yang mendengarkan akan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Kekuatan hidup dari orang percaya hari-hari ini atau hari-hari terakhir ini, itu semua didasari pada melekatnya saudara dan saya hidup di dalam Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita dapat tahu apakah kita tetap ada dalam lindungannya Tuhan? Bagaimana supaya kita tetap kuat ya dan mampu bertahan menghadapi situasi dunia yang serba tidak pasti ini. Baru saja kita menikmati beberapa minggu atau bulan pandemi dengan kunjungan-kunjungan ke bahkan sekolah dibuka. Tetapi hari ini, hari Senin saya merekam firman Tuhan ini, sekolah kembali ditutup. Ada beberapa sekolah yang kembali ditutup. Oke. Bagaimana supaya kita tetap kuat dan mampu bertahan? Singkat saja, semua itu bergantung kepada fondasi yang saudara dan saya bangun, ya. Fondasi rohani kita intinya. Fondasi yang menjadi kekuatan kehidupan kita di dalam perjalanan rohani kita. Fondasi itu adalah persekutuan, ya. Persekutuan yang karib dengan Tuhan, dan bagaimana kita tinggal di dalam firman-Nya, menikmati hadirat-Nya. Saya bacakan satu ayat pembuka pada hari ini. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang yang diam, orang-orang yang diam di dalam rumah-Mu. Koma di sana, yang terus menerus memuji Engkau. Pemazmur katakan, berbahagia setiap orang yang tinggal diam di rumah-Mu. Bukan berarti kita setiap hari harus berdoa lalu tidak melakukan aktivitas, bukan. Tetapi ada jam-jam tertentu. Kalau Mazmur mengatakan satu hari 5 kali, Daniel mengatakan satu hari 3 kali. Itu pattern. Kalau saya tidak mau menyinggung kitab lain, tidak ada yang mengatur jadwal doa selain firman Tuhan. Kita dikasih kisi-kisi yang baik. Bagaimana saudara dan saya harus diam dan harus tetap di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Dan setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam
dan meletakkan dasarnya di atas batu. Perhatikan, ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Puji Tuhan, di dalam Daniel 6 dikatakan, Daniel membangun kekaripan yang luar biasa dengan Tuhan. 3 kali sehari dia menghadap Yerusalem dan fokus berdoa. Dan ketika tiba saatnya, siang hari sebelum ia berdoa kepada Tuhannya, maka datanglah berita bahwa dia melanggar peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh Raja Darius. Saudara perhatikan, dia adalah orang kedua atau orang pemerintahan yang saat itu berkuasa penuh, dan dia mempunyai wewenang untuk mengatur segalanya. Saudara perhatikan, dia tidak mengambil langkah 1000. Dia tidak mengambil opsi untuk menghadap raja lalu minta keringanan atau bersekongkol dengan bawahannya. Oke, kamu atur kereta kuda, kamu sediakan fasilitas, saya mau kabur. Karena apa? Hukuman mati di depan sana. Hukumannya tidak langsung mati, tetapi dia dimasukkan ke gua singa. Sesuatu hal yang menakutkan, sesuatu hal yang akan dia terima konsekuensinya. Dia mati. Saudara perhatikan, dia telah membangun fondasi yang kuat bersama Tuhan. 3 kali sehari dia menghadap Tuhannya. Hari ini saya mengajak saudara dan saya juga untuk mau mengambil waktu membangun fondasi ini semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan iblis mengaum-ngaum di depan sana. Damai sejahtera saudara akan digoncang, bukan dengan orang luar, bukan dengan orang kantor, bukan dengan tetangga atau di mana, tetapi dari rumah sendiri, dari dalam sendiri, saudara akan digoncang oleh pekerjaan si iblis. Sebab itu, hari ini mari perhatikan firman Tuhan, biar kiranya saudara dan saya semakin kuat di dalam Tuhan membangun fondasi. Kita baca berikutnya. Saudara dan saya, ketika saudara ada di dalam kebaikan Tuhan, di dalam fondasinya Tuhan, maka Mazmur 84 ayat 8 dikatakan, saudara dan saya akan berjalan makin lama makin kuat. Ya, saudara dan saya akan berjalan makin lama makin kuat. Umur saudara dan saya boleh bertambah. Ada yang baru ulang tahun kemarin, 23 Januari. Tetapi bukan berarti saudara secara fisik makin lemah. Firman Tuhan katakan, maka saudara dan saya akan berjalan makin lama makin kuat. Miliki persekutuan yang baik di dalam Tuhan. Miliki persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Pribadi lepas pribadi dulu, ya. Semakin kuat atau semakin lemah, saya mau info kepada saudara, beritahu kepada saudara, itu bergantung kepada fondasi saudara masing-masing. Ya. 1 Korintus 3 12-13 katakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Haleluya. Satu waktu ada kesempatan kami berkunjung ke satu villa di Jawa Barat, dan kami kaget kalau fondasinya semua itu dibuat dari kayu. Bukan nempel di tanah, tetapi dia bangun ke atas. Ngeri-ngeri sedap naiknya. Tetapi rupanya villa itu sudah dipakai, sudah bertahun-tahun digunakan. Kalau ada satu yang mungkin keropos, itu yang diganti. Dan pemilik villa katakan, ini kuat, bisa muat sampai sekian orang satu villa. Kembali lagi firman Tuhan,
Ada perbedaan yang menyolok antara kayu rumput atau jerami dengan emas, atau perak dengan batu permata. Kayu rumput atau jerami bila dibakar justru pasti akan musnah. Berbeda dengan emas, perak, dan batu permata yang bila dibakar justru semakin kuat. Haleluya. Satu ayat terakhir saya mau bacakan buat saudara. Dalam Mazmur 84 ayat 7 dan 8. Sebagai orang percaya, saudara harus melintasi segala bentuk, segala situasi. Saya bacakan buat saudara. Melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Puji Tuhan. Masalah, ujian, dan tantangan akan datang semakin berat. Semakin berat. Dijauhkan kiranya saudara. Tetapi seharusnya mendorong kita, saya dan saudara, untuk makin melekat, makin kuat di dalam Tuhan, memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan berdoa, minta kepada Tuhan, Tuhan, buat aku semakin rindu untuk datang di hadirat-Mu, duduk bersekutu dengan Engkau, miliki waktu spesial bersama Tuhan. Kemarin saya bertemu dengan hamba Tuhan, duduk-duduk dengan hamba Tuhan yang habis firman Tuhan di sini ya. Dia katakan anaknya memiliki waktu spesial. Dia nggak ajar, tetapi dari firman Tuhan, dari mimbar diajar. Miliki waktu secara spesial. Dan ketika dia menghadapi masalah, pilihan kuliahnya, dan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan yang terbaik padanya dan memberikan kecukupan apa-apa yang dia perlukan. Puji Tuhan. Miliki fondasi yang kuat bersama Tuhan, persekutuan yang manis bersama Tuhan, maka saudara akan menghadapi segala masalah bersama Tuhan juga. Haleluya. Puji Tuhan. Maju terus dalam Tuhan, tetap menjadi perkenanannya Tuhan. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Jadikan hamba-Mu, jadikan mereka yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, memiliki waktu yang spesial bersama Engkau, membangun fondasi yang kuat, membangun persekutuan yang manis bersama Tuhan, membangun sesuatu yang membangkitkan kerohanian ini, sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan. Menghadapi masalah, menghadapi persoalan, kami mau tetap melekat bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan, nama Tuhan yang dipuji, ditinggikan, dibesarkan. Maju terus di dalam Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Haleluya.